kemarin tuh ada kasus dua anak remaja putri yang menghabisi nyawa ayahnya. Juga ada beberapa kasus remaja atau anak muda yang mengakhiri hidupnya karena masalah keluarga. Assalamualaikum mitra muslim, apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya. Terima kasih banyak ya untuk apresiasinya di episode pertama kemarin. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Nah, di episode kali ini kita akan bahas tema yang gak kalah serunya nih dalam podcast Umi dan Mama. Gimana nih Mutia, hari ini kita mau bahas apa? Katanya yang kita bahas hari ini akan lebih seru dari episode yang pertama. Episode kali ini kita bahas berita yang lagi viral nih Umi dan Mama. Beritanya ini agak sedih sih memang. Jadi kemarin tuh ada kasus dua anak remaja putri yang menghabisi nyawa ayahnya. Juga ada beberapa kasus remaja atau anak muda yang mengakhiri hidupnya karena masalah keluarga gitu. Nah, dari berita-berita tadi menurut Umi dan Emak, seberapa penting sih peran ayah dalam keluarga khususnya untuk anak? Gimana Mi? Seberapa penting peran bapak di dalam keluarga, khususnya untuk anak perempuan ya pasti. Yang kasus-kasus itu kan ada yang anak perempuan gitu ya, dua anak perempuan menghabisi nyawa ayahnya. Kemudian ada juga yang seorang bukan anak ya, sebenarnya sudah cukup dewasa tetapi mengakhiri hidupnya gitu. Kabarnya karena ini Mi, karena kurang adanya sosok ayah yang hadir di dalam diri atau kehidupan anak anak tersebut ya. Jadi gimana, dari tadi Kak Mutia bilang bahwa anak ini menghabisi nyawa ayahnya dan yang satu lagi malah menghabisi nyawanya sendiri. Kalau dari dua sisi. Jadi satunya dia ada rasa marah, yang satunya ada rasa depresi. Nah, itu sebetulnya dua pelampiasan atau dua cara mereka mengakhiri persoalan hidupnya. Seperti itu. Yang satu dengan kekejaman, yang satu dengan dua-duanya kekejaman. Satunya kepada orang lain, satunya kepada dirinya sendiri. Konteksnya di situ. Jadi kalau menurut Umi nih Mak, ya insya Allah Bismillahirrahmanirrahim, ketika kita merasakan kehilangan profil atau figur dari seorang ayah ataupun seorang ibu, di sini kita kontak ayah. Ayah itu mempunyai peranan penting dalam sebuah rumah. Jadi apalagi untuk seorang perempuan ya, karena perempuan itu ketika dia mempunyai model ayah yang ada dalam kehidupan dia, dia akan merasakan satu keamanan. Jadi ketika seorang anak yang kemudian ini dalam konteks anak perempuan yang sedang kita bahas ya Mak, Mutia. Anak perempuan ini, profil yang sebetulnya dia figurkan untuk menjadi seorang pemudi yang hebat, yang tangguh, yang percaya diri, itu terletak pada profil seorang ayah. Loh, kenapa nggak ibu? Padahal kan ini perempuan gitu Karena memang ketika anak perempuan itu menjadi tegas, menjadi berani, itu karena ada figur seorang ayah. Dalam berani itu berani positif ya, bukan berani yang melawan orang tua. Nah, ketika nanti profil ibu, dia akan memberikan sisi kelembutan, kehangatan, kenyamanan, ya. Rumah adalah istanamu. Nah, seperti itu. Itu profil dari seorang ibu. Nah, kembali kepada profil seorang ayah, si anak ini kita ketika saya cek berita, berita itu mereka itu dari keluarga yang pisah ya, ayah ibunya seperti itu. Jadi memang betul-betul dia kehilangan sosok ibu di sini. Nah, kenapa kemudian dia malah menghabisi ayahnya? Ya, bisa jadi kalau melihat trauma masa kecil beliau, si anak ini
si ayah juga mungkin melakukan kekerasan verbal ataupun fisik kepada ibunya. Jadi anaknya mewajarkan. Jadi anak ini melihat ayahnya melakukan kekerasan fisik kepada ibunya maupun verbal. Bisa jadi dari sisi ini ya, sisi profil figur dalam rumah. Nah, seperti itu. Jadi biasa aja dia mungkin mencuri biasa, mungkin bentak biasa, karena tidak ada figur ayah atau ibu yang mengingatkan di sini. Dan itu memang kalau dari berita itu pelakunya masih di bawah umur ya, Mutia ya, artinya anak-anak remaja di bawah umur yang pastinya juga masih sangat butuh bimbingan gitu. Oke ya. Kalau menurut Mak sendiri gimana nih? Iya, lagi-lagi gini loh, Mak tuh selalu mikir kalau anak-anak masih di bawah umur, ini pasti ketika dia melakukan kesalahan, apalagi kesalahan yang begitu besar ya, itu kita sebagai orang tua yang ngaca dulu gitu loh, bercermin dulu. Sebelumnya aku jadi ingat kemarin beberapa hari yang lalu itu Mak tuh nyetir sambil senyum-senyum sendiri. Karena di depan tuh ada truk yang saya kan tuh suka baca, itu ada tulisan-tulisan kan gitu. Betul. Truk itu tulisannya begini, suami bekerja, istri berdoa. Kelihatannya itu wajar, bagus gitu ya. Sepertinya pendapat itu juga banyak dianut oleh kayak kita orang-orang lama gitu ya. Oke, bapak kerja, ibu doa aja gitu. Tapi sebenarnya kalau kita kembali kepada Al-Quran ya, ini saya juga lagi belajar terus kan Mutia, alhamdulillah bisa belajar banyak di Suara Muslim ini. Ternyata di dalam Al-Quran itu Masya Allah ya, parenting itu detail banget gitu. Dan kebanyakan ternyata yang paling dibahas itu adalah peran ayah. Gitu ya, Masya Allah, terutama tentu saja Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Ali Imran, Luqman, ya kan? Nabi Yakub, Masya Allah. Jadi gitu kayaknya memang kalau ada anak yang melakukan kesalahan, apalagi seberat itu, pastinya kita sebagai orang tua itu harus introspeksi dulu. Gitu, ya Mi ya? Betul. Jadi di dalam Al-Quran itu ada 17 kali dialog seorang ayah dengan anaknya. Masya Allah. 17 kali dialog orang tua dan anak. 14-nya itu dialog seorang ayah dengan anaknya. Kayak gitu loh Mutia. Jadi memang benar-benar Al-Quran itu seperti menekankan gitu ya, bahwa justru ayahnya inilah yang perannya sangat besar gitu. Jadi ada satu syair ya dalam Islam itu bahwa ibu adalah madrasah pertama untuk anaknya dan seorang ayah adalah kepala sekolahnya. Jadi ayah itu yang memberikan kurikulum dalam sekolah itu, dan si ibunya yang memberikan sebagai gurunya. Dan ketika ayah memberikan kurikulum yang baik dan benar, dan kemudian gurunya mengimplementasikan dengan baik dan benar, insya Allah dia akan menjadi satu siswa itu, santri itu, anak itu akan menjadi pribadi yang insya Allah Islami. Iya, di episode pertama kemarin kita juga udah bahas ya Mutia dan Umi tentang bahwa keluarga ini memang satu tim gitu, nggak bisa kita kerja sendirian. Hanya satu peran dimainkan oleh semua. Betul. Cuma memang memang urusan masing-masing gitu loh. Jadi kita kembali lagi ke bahasan si anak ini ya. Memang tidak bisa dipungkiri dia kehilangan sosok ibu yang pasti, karena di rumah itu dia tidak ada ibu ya kan. Jadi memang hanya tinggal dengan ayahnya, di mana ayahnya melakukan kekerasan secara verbal maupun fisik. Dan satu sisi lingkungan rumahnya juga kurang mendukung ini Mak. Kayaknya rumah itu juga rumah usaha ya kan, dan hanya satu petak ya kan, di mana mungkin tidak ada privasi untuk sang anak dan ayah ya kan, yang kemudian si anak dia lebih tidak nyaman dalam rumah itu, hanya dia pelampiasannya keluar ya. Dia hidup di jalanan ya kan. Nah, itu juga satu dampak dari lingkungan rumah yang kurang kondusif. Belum tentu tidak ada fasilitas itu tidak membuat rumah menjadi baik atau menjadi kurang baik gitu kan.
kan sempat rame nih Umi dan Emak, kemarin itu ada riset yang mengatakan bahwa Indonesia ini menempati urutan ketiga negara atau fatherless country. Nah, negara darurat banget ya. Dan negara anak tanpa sosok ayah. Berarti ini kan udah masuk darurat nih, darurat sosok ayah. Nah, menurut Umi dan Emak bagaimana sih? Umi Gimana? Dan pernah nggak Umi dan Emak pernah nggak Umi dan Emak melihat langsung atau mengalami hal tersebut gitu? Iya. Mak gimana Mak? Iya, kenyataannya memang banyak ya, Mi, juga Mutia, juga teman-teman mitra muslim semuanya, ayah itu ada secara fisik tapi tidak hadir secara hati gitu ya. Jadi kayak misalnya pagi-pagi udah berangkat kerja dengan buru-buru gitu, bahkan mungkin anaknya belum bangun, kemudian pulang dalam keadaan letih, dalam keadaan banyak masalah gitu ya. Jadi padahal anak itu biasanya kan tidak melulu kalau sudah dapat uang dari ayahnya, oke, udah selesai. Berarti tanggung jawab ayah selesai. Seperti tadi di belakang truk tadi, ayah bekerja, ibu berdoa. Itu kan dikotomi yang barangkali ini harus jadi evaluasi buat kita. Nggak seperti itu, karena peran ayah luar biasa besar gitu. Ya. Kalau menurut Umi ini memang benar, betul-betul kita itu kehilangan sosok seorang laki-laki dalam sebuah rumah ataupun pendidikan. Coba bayangin, ustazah di sekolah banyak perempuan pelaki, kan? Yang ngaji-ngaji TPQ banyak lakinya atau perempuan. Ya memang secara kependudukan laki-laki memang lebih sedikit daripada perempuan. Tetapi ada solusinya, Mak. Solusinya ketika kita hadirkan Al-Quran itu dalam kehidupan pendidikan anak-anak kita. Satu contoh ya, Nabi Ismail itu hanya bertemu dengan Nabi Ibrahim dalam seluruh kehidupan beliau itu hanya 3 kali, Mak. Betul kan? Betul. Hanya 3 kali Nabi Ismail bertemu langsung dengan Nabi Ibrahim. Tapi bagaimana sosok figur seorang Ibrahim itu melekat baik dan secara spesial ya di hati atau dalam pandangan Ismail alaihissalam ini. Karena satu, peran ibunya. Ibunya memberikan satu profil yang ayahmu hebat, ayahmu sedang bertugas, ayahmu sedang mencari nafkah, sehingga iya betul ya, ketika kehidupan ketemu dengan si ayah ini, hai ayah, ayah pulang, dan kemudian si ayah pun juga ketika sudah dia mendalami pendidikan Islam dalam hal ini konteks dalam Al-Quran itu, si ayah meletakkan semua kegiatan dia di luar rumah dan jadilah seorang ayah yang hangat buat anak. Berarti mungkin begini ya, Mutia dan teman-teman, apa yang disampaikan oleh Umi tadi berarti kalaupun memang kondisi membuat ayah itu begitu sibuk yang tidak punya quantity time cukup banyak dengan anak, maka tugas ibunya lah untuk selalu menghadirkan ayah, sosok ayah betul. Ketika ayahnya nggak ada. Tapi ketika ayahnya ada, maka yang diperlukan adalah quality time gitu. Quality time supaya ketika anak bertemu ayahnya yang cuma sebentar-sebentar itu yang ada dalam bayangan anak itu adalah ayah yang hangat, ayah yang mau mendengarkan, gitu. Jadi kalau di sini nih mitra muslim itu Mutia, kemudian di sini ada LK, ada Vinta, itu beruntung banget loh sebagai Gen Z tapi berada di dalam lingkungan yang bisa belajar banyak ya, Mi ya. Kalau kita dulu cari-cari di mana gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah begitu, bahkan dulu kita tidak paham bahwa kalau saya sih, bukan kita ya, Umi mungkin enggak ya, bahwa misalnya menutup aurat itu adalah sebuah kewajiban gitu. Dulu tuh belum paham. Padahal ya baca Al-Quran, padahal ya sholat. Maka teman-teman Gen Z di sini, masya Allah ya, memiliki peluang yang banyak untuk menjadi lebih baik, insya Allah. Gitu, Mutia. Dan insya Allah Mutia, dengan kita terus ikutin program-program di Umi ini, kita akan saling sharing. Dipersiapkanlah seorang Gen Z yang cerdas, Gen Z yang tangguh, dan
Gensi yang mandiri. Amin. Insya Allah target kita Amin. atau visi kita ke sana insya Allah ya. Iya, Untuk teman-teman betul, semua betul. para Gensi di sini. Oke. Oke, dan juga menambahkan dari Mbak Feti tadi, kan untuk ketika ayahnya harus istilahnya bertugas atau bekerja, Karena kondisi membuatnya begitu ya. kondisinya tidak memungkinkan untuk selalu stay di rumah, kan sekarang juga ada teknologinya lebih maju gitu. Nggak ada alasan kayaknya Iya, ya. betul, kan bisa telepon, bisa video call, Iya, bisa dulu Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail nggak Nggak ada. nggak ada. Tapi Nabi Ibrahim tetap menugaskan seseorang untuk mencari tahu kondisinya Bunda Hajar dan Ismail gitu. Ada. Begitupun ayah ya, Iya. biarpun jauh tetap harus cari tahu kondisi anak dan istri gitu ya. Betul. Istilahnya tidak lepas begitu saja tanggung jawabnya. Ya pastinya kayak gitu. Oke, nah Dimulai Iya ya gitu ya. Baiklah. nah Tolong dari yang ini dipotong ya. oke. Kemarin nggak tahu. Oke, nah dari sudut pandang seorang ibu nih, nah Umi kan seorang ibu, Emak juga seorang ibu. Bagaimana sih kira-kira cara untuk memperbaiki atau mencegah hubungan yang kurang harmonis ini antara bapak dan anak gitu? Sebetulnya harusnya ini ada sosok bapaknya ya. Siapa tanya Yuda? Yuda ada di sini. Waduh, Mas Yuda langsung jet lag dia. Oke. Menurut Ya, Mak ya, ya. gimana Mak? Ya. Gimana kalau kita tanya Mutia dulu? Oke. Oh iya Mutia, betul gimana Kak? Kalau dari sudut pandang saya, Anak, betul. mungkin ini ya lebih banyak disempatkan quality time-nya gitu. Nggak harus quality time kan nggak harus yang liburan jauh kemana atau liburan main kemana atau yang mahal. Sesimpel menyempatkan waktu untuk ngobrol di rumah. Gitu. Itu untuk beribadah bersama juga, sholat berjamaah, lalu mengaji bersama. Itu kan juga termasuk salah satu quality time, betul Ya, kan? ya benar. Karena lagi-lagi kita juga meyakini bahwa keluarga itu tim ya, Mi ya, Mutia. Kalau kita sama orang lain di kantor kayak gini bisa loh kita manis, mudah untuk memahami kalau teman kita melakukan kesalahan, mudah memaafkan. Tapi kenapa kalau di rumah tiba-tiba jadi monster gitu misalnya? Artinya kita itu harus selalu ingat bahwa keluarga itu sebenarnya prime customer kita gitu loh. Mereka lah klien yang paling utama dalam kehidupan kita karena tanggung jawabnya langsung kepada Allah. Betul. Jadi Mak Mutia, untuk figur seorang ayah yang menurut Gensi yang dibutuhkan ya. Mereka itu sebenarnya dibutuhkan untuk dipahami dan didengar, Mak. Cuman itu sih. Nah, bagaimana ketika kita menyampaikan kepada pasangan kita atau suami kita, atau ketika memang salah satu pasangan itu tidak ada. Nah, isilah dengan masih ada kakeknya, masih ada pamannya. Jadi figur-figur seorang ayah ketika memang beliau sudah wafat, ya kan, sudah misalnya pisah ya dari pasangan, yang istilah dengan figur keluarga terdekatnya, seperti Rasulullah SAW seperti itu. Ketika ayahnya meninggal, digantikan profil kakek meninggal diberikan lagi diganti Allah dengan profil seorang paman. Nah, di zaman sahabat Rasulullah juga ada ya sahabat itu namanya Zaid bin Sabit. Dia itu seorang komandan perang. Dia tegas mengawal pasukannya, peperangan demi peperangan juga dia ikut dan dimenangkan. Tapi ketika dia pulang, dia akan menjadi seorang badut bagi anak-anaknya. Begitu. Jadi begitu ya, perannya langsung berpindah gitu dari seorang satria kemudian menjadi seorang yang hangat dan menyenangkan untuk anak-anaknya. Tapi terasa nggak sih, Mi, kita itu sebagai orang tua memang jatuh bangun ya untuk belajar, berproses bersama anak-anak. Mutia sendiri juga sebagai anak pasti juga merasakan. Dan kita orang tua itu sebenarnya sama anak itu bertumbuh bersama kok ya. Belajar bersama, belajar gimana kita ini saling bisa memaafkan, saling bisa memahami. Ya, belajar seumur hidup. Dan satu lagi, Mak, untuk figur seorang ayah itu kita ada dalam Al-Quran itu adalah figur dari keluarga Luqman.
Jadi keluarga Luqman itu dalam surat Luqman di ayat 12 sampai 19 itu diceritakan bahwa keluarga Luqman itu mengajarkan kepada anak-anak itu yang pertama kali adalah tauhid, keimanan kepada Allah, percaya kepada Allah. Dan yang kedua, Luqman mengajarkan kepada anaknya itu adalah bab adab. Bagaimana adab-adab terhadap orang tua, adab terhadap barang, adab terhadap segala sesuatu, tingkah-tingkah kita itu mempunyai adab-adab. Adab kepada hewan, adab kepada tumbuhan, adab kepada makanan. Nah, seperti itu. Pokoknya kalau kita berpegang pada Al-Qur'an itu benar-benar kita itu seperti dapat kompas gitu ya. Betul. Itu sebabnya kita harus selalu berpegang pada Al-Qur'an, mitra muslim ya. Karena semakin kita mempelajari Al-Qur'an, kita itu semakin terarah hidupnya. Jadi kayak ada petunjuk gitu untuk hidup kita. Guidance hidupku dan katanya kan kalau kita baca Al-Qur'an satu huruf aja pahalanya udah berapa gitu ya. Kemudian kalau kita mentadaburi juga lebih banyak pahala dan petunjuk bagi kita. Tapi ada loh cara cerdas untuk kita ini bisa dapat pahala jariah. Caranya gimana? Caranya gimana? Caranya mitra muslim bisa sedekah mushaf Salman di Gria Al-Qur'an. Oke, caranya gampang banget mitra muslim, nanti tinggal menghubungi nomor yang ada di sini ya. Karena semakin banyak kita sedekah mushaf, insya Allah pahala jariah akan terus mengalir. Bayangin Mutia dan Umi juga mitra muslim semuanya, setiap kali Al-Qur'an yang kita sedekahkan ini dibaca, kemudian membuat seseorang ini menjadi lebih baik. Masya Allah, mudah-mudahan kita dapat jariahnya. Bener, pahalanya terus ngalir. Berapa sedekah mushafnya, Kak? Untuk satu paket untuk satu mushaf. Untuk satu mushaf senilai Rp90.000. Ya. Dan bisa 1, 2, 3 sampai 10, 200, 100 bisa. Iya, pokoknya cara cerdas dan cara mudah untuk mendapatkan pahala yang terus mengalir, insya Allah. Jadi kita sambung lagi ya, Mi ya. Jadi gimana, Mi? Tadi lanjutannya ya. Yang kedua tadi kan adab ya, supaya kita itu terhindar dari situasi yang tidak harmonis di dalam keluarga itu. Jadi Kak Mutia, Emak, dan Gensi semuanya yang ada di sini yang sedang nonton ini nih, insya Allah ketika engkau tidak mendapatkan figur seorang ayah ya kan di lingkungan engkau, janganlah engkau langsung merasa depresi, kemudian dia tidak mendapatkan suri tauladan dari seorang ayah. Kamu bisa keluar dari rumah, tapi ambillah circle-circle yang positif. Dan pasti di usia-usia 15 sudah paham dong mana baik, mana benar, mana salah ya, mana yang manfaat, mana yang tidak manfaat. Nah, ketika melihat hal-hal yang tidak baik atau kurang baik, segera keluar dan cari tempat-tempat yang positif untuk Gensi semuanya. Artinya cari ilmu gitu ya. Caranya caranya dengan apa? Engkau belajarlah agama, engkau belajarlah ilmu dengan apa? Dengan petunjuk dari Al-Qur'an, seperti itu. Berkumpul dengan orang baik, insya Allah. Masjid ada remaja masjid ya. Jadi circle-circle yang positif. Tapi bener nggak sih Mutia, kadang-kadang teman-teman kita yang masih berada di luar masjid, artinya masih belum mempunyai keinginan untuk datang ke masjid, mereka kadang enggan gitu untuk masuk karena merasa, kayaknya nanti aku nggak diterima, nanti aku dikatain begini. Ada nggak Mutia juga pernah ada teman-teman kayak gitu? Ada punya ada teman. Karena itu akan menghalangi seseorang untuk belajar kan? Iya, ada teman yang mungkin merasa pakaiannya belum pantas untuk masuk atau insecure lah ya. Insecure atau misal ada bacaan kira-kira bacaan sholatnya kurang, masih belum itu, masih kurang. Jadi masih banyak juga teman-teman dari teman-teman Mutia juga yang misalnya masih kayak canggung, enggan gitu. Juga. Itu sebenarnya tugasnya kita semua ya, tugasnya kita semua yang justru karena kita juga tahu bahwa yang di luar masjid itu lebih banyak daripada yang di dalam masjid. Apalah jadinya kalau misalnya kita tidak menyambut mereka dengan baik, kemudian memperlakukan mereka bahkan mungkin dengan tatapan yang tidak gimana gitu kan, padahal kita sendiri jauh dari sempurna gitu, kita masih belajar terus. Ketika tidak bisa atau belum mau atau merasa insecure bergabung di remaja masjid, mungkin ya ada Karang Taruna ada Karang Taruna atau mungkin
kalau di pemerintahan itu ada perpustakaan ya. Banyak tempat pokoknya. Banyak fasilitas-fasilitas positif yang bisa diambil jikalau memang dirimu mau gitu kan. Iya, yang penting memang kemauan dari dirinya sendiri sih. Ya, Umi ini juga figur ayah nggak ada loh. Terus banyak tokoh-tokoh besar itu juga beliau memang tidak ada ayahnya. Nabi kita? Contohnya Nabi kita. Salah satu contohnya misalnya Rasulullah SAW. Itu beliau Rasulullah itu sudah tidak mempunyai ayah, masih dalam kandungan. Kemudian Imam Bukhari, Uwais Al-Qarni, ya kan, itu contohnya. Tapi kalau anak Gen Z sekarang bilang itu kan nabi, gua kan orang nabi, biasa. Gimana dong? Itu kan gimana? Akhirnya ketika Imam Syafi'i contohnya, Imam Syafi'i itu juga dia tidak punya ayah, ya kan, dari kecil. Malah ada yang itu Imam Bukhari, dia tidak punya ayah waktu lahir dan dia itu buta, dalam keadaan buta. Imam Bukhari ini ya, yang perawi hadis sahih kita, ya kan. Nah, Imam Bukhari itu dihantarkanlah oleh ibunya ke tempat-tempat taklim dan kemudian doanya ibunya lah itu sebagai penghantar kesuksesan anaknya. Menurut Mutia ya, di generasi sekarang tuh, di generasinya Mutia, teman-temannya Mutia termasuk Mutia juga, ngerasa perlu didengar dan dipahami sama orang tua, karena apalagi orang tua Indonesia ya Umi dan Mak, nggak banyak orang tua yang mau mendengarkan anaknya. Misal ketika anaknya ini lagi capek, misal urusan sekolah atau urusan pekerjaan, kadang tuh selalu istilah zaman sekarang istilahnya tuh adu nasib gitu ya. Jadi kayak ketika anaknya ini ngeluh, bukan ngeluh yang malas atau apa, tapi lebih ke ibu aku lagi capek nih, ibu aku lagi ada masalah nih, malah atau pak aku lagi ada masalah, pak aku lagi ini, malah di counter, malah diadu nasib. Kamu masih mending dulu bapak dan ibu sekolah gini gitu. Nah, gimana sih menurut Umi dan Emak gitu? Jadi maksud adu nasib tuh begitu ya? Iya, betul. Tadi aku tuh baru mikir tahu adu nasib apa ya? Kamu lebih mendingan gitu ya maksudnya ya? Dibanding-banding. Betul ya. Masih mending. Setuju. Memang betul, karena orang tua itu hidup di zamannya dan kemudian anak hidup di zamannya. Beda zaman kita. Nggak bisa dong diadu. Betul. Masalahnya banyak anak-anak Gen Z yang merasa tidak dipahami atau tidak didengarkan. Padahal sebenarnya kalau dari sisi orang tua, ini berargumen ya. Kalau dari sisi orang tua sebenarnya kita tuh justru ya itu tadi, barangkali ya kadang-kadang kita memang jatuh pada adu nasib tadi. Betul. Kita tuh justru merasa enak loh anak Gen Z sekarang itu, mereka itu punya kesempatan untuk bersuara, menyampaikan pendapat. Ya mungkin tidak semua rumah seperti itu ya, tapi saya rasa banyak channel-channel atau saluran yang membuat mereka ini bisa lebih bersuara gitu. Jadi tapi kembali lagi kalau dengan kondisi seperti itu ternyata anak Gen Z itu tetap aja merasa tidak didengarkan ya. Barangkali itu juga orang tua maupun anak juga tetap itu tadi harus saling introspeksi. Mau nggak mau seperti itulah. Kita itu orang tua dan anak, seperti saya sampaikan tadi, bahwa kita ini tumbuh bersama, belajar bersama, saling memahami bersama. Satu hal yang ingin saya sampaikan untuk para orang tua, untuk diri saya sendiri, kadang nih Mutia, kita ini sebagai orang tua itu sering merasa sudah banyak berkorban gitu ya. Benar nggak sih? Kadang-kadang mama ini sudah banyak, apa yang kurang dari mama, apa yang kurang dari papa, segala macam. Padahal sebenarnya kalau kita mau introspeksi lagi, salah satu konsekuensi pernikahan pasti punya anak gitu ya. Anak-anak bisa saja beralasan siapa juga yang mau dilahirkan, gitu kan, ya kan. Artinya apa? Ya semua kan jalannya dari Allah ya. Tapi kita sebagai orang tua sebaiknya tidak merasa
yang paling banyak berkorban. Karena kadang-kadang kita ini tanpa sengaja itu memaksakan apa yang kita mau kepada anak-anak, sehingga mereka lagi sesungguhnya berkorban gitu, berkorban untuk menjadi seseorang yang diinginkan orang tuanya, tetapi tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Maka yang paling penting adalah bagaimana kita ini saling bicara, saling mendengarkan. Orang tua merasa anak tidak mau mendengarkan, anak merasa orang tua tidak mau mendengarkan. Nah, artinya apa? Kita sama-sama harus menyamakan dulu frekuensinya seperti di 93,8 ini ya. Gitu. Menurut Mak sih gitu. Kak Mutia, seperti apa idealnya, seperti apa sih untuk didengarkan, kemudian idealnya seperti apa untuk dipahami? Kalau menurut Kak Mutia itu gimana? Kalau menurut aku pribadi, didengarkan sebenarnya tuh nggak harus yang kayak oh iya tidak harus seperti itu. Iya, lebih ke didengarkan, betul-betul didengarkan, maksudnya tidak sambil-sambil apa betul-betul misalnya empat mata lah ya, gitu, dua arah gitu, sambil diberi nasihat juga, dan istilahnya ditenangkan gitu, kalau semua insya Allah akan baik-baik saja. Jadi ceritanya Gensi banyak galaunya ya, karena memang cepat galau. Sebetulnya gini Kak Mutia, Gensi saat ini kalau menurut Umi itu ketika ingin didengarkan dan ketika ingin dipahami, sebetulnya tuh ingin dia diizinkan, paham ya Kak ya? Misalnya nih harus sekolah di mana dia harus diturutin, sedangkan kita tahu bahwa sekolah itu karena kita yang melahirkan ya kan, atau soalnya di situ kurang baik Kak, ya kan? Yang satu, jadi si ibu ingin anaknya ke pondok, si anak nggak mau. Itu banyak sekali curhatan dari ibu-ibu semuanya. Dan kemudian ibu terus harus dipaksa gitu masuk ke pondok. Ibu merasa bangga ketika si anak masuk pondok. Ini sudah menjadi kebiasaan yang ada di sekitar kita. Jadi sebetulnya tidak begitu juga ya untuk para orang tua, bahwa anak kita itu tumbuh dengan jiwanya masing-masing. Iya, betul. Tapi insya Allah ketika dia ada di masa-masa golden age ya kan, ketika 0-7 tahun engkau sudah penuhi dia dengan tauhid, nggak usah disuruh masuk pondok sendiri, insya Allah. Dan nggak usah disuruh, adabnya seorang anak kepada ibu, kepada orang tua, kepada ayahnya akan semestinya jalan dengan sendirinya. Dan yang kedua, ilmu itu akan Allah datangkan kepada masing-masing pribadi jiwa-jiwa itu tanpa kita mencarinya. Dan alhamdulillah ini kejadian dalam keluarga Umi gitu. Alhamdulillah. Tapi yang Umi sampaikan itu jangan membuat para orang tua yang di luar sana yang mungkin tidak mendapatkan seperti ini, tidak memulai dari awal itu menjadi kecil hati, karena nggak ada kata terlambat kok. Tidak untuk kita belajar itu nggak ada kata dan, terlambat. Insya Allah sekarang pusat-pusat kajian Al-Quran itu banyak di mana-mana, mulai dari masjid, dari majelis taklim ya kan, mulai juga dari dengarkan suara Muslim 93,8, semua isinya tausiah. Semuanya asal mau aja kita belajar dari dia. Asal punya itu aja, itu namanya tuh speaker radio. Punya aja itu. Kalau nggak punya ya ikut tetangga lah. Gitu. Jadi menurut Mutia tadi, didengarkan itu artinya benar-benar didengarkan secara hadir, secara utuh gitu ya. Betul. Diperhatikan. Itu kalau anak perempuan ternyata memang gitu, Mi. Tapi kalau anak laki, katanya Bu Aisyah Dahlan tuh sebenarnya mereka tidak terlalu suka terlalu lama ditatap juga. Jadi nggak apa-apa sesekali kita sambil apa gitu, tapi tetap kita hadir. Gitu. Mutias biasanya kalau curhat misalnya atau cerita sama orang tua, maunya langsung dinasehatin atau Mutia yang bilang nasihatin dong gitu? Kalau Mutia sendiri sih itu ya lebih minta dulu, jangan nggak enak ya, itu mungkin yang jadi itu ya jangan buru-buru dinasehatin gitu ya, karena kadang-kadang mereka nggak butuh nasihat ya, sebenarnya sudah ngerti tapi hanya ingin didengarkan, dan mungkin validasi ya, validasi. Gitu. Kalau menurut Umi ya nih, Mutia setuju atau enggak? Mak juga setuju atau enggak? Anak itu kalau laki-laki ketika dia sedang down ya kan,
kalau perempuan tuh dipeluk dan dielus punggungnya. Ini dari Ustadz Bendri saya dapatnya, Umi dapat dari situ. Kalau laki-laki ditepuk bahunya, kalau perempuan dielus punggungnya. Anakku laki suka dipeluk. Gitu ya. Nah, itu yang satu enggak. Jadi memang beda-beda sih. Beda treatment. Ini menurut apa namanya kebiasaan penelitian dari Ustadz Bendri beliau ini. Dan yang kedua, anak itu suka didoakan tapi diperlihatkan. Jadi kayak ini nih, ini Umi nih, Uminya Mutia. Mau berangkat kerja nak, Umi doakan selamat sampai di tempat kerja. Benar, kalau itu benar. Betul. Doakan dan perlihatkan. Iya, betul. Seperti itu. Karena itu akan menjadi memori yang kuat dan juga motivasi. Iya, benar. Karena pasti dia akan dirasakan, oh ya aku dirasakan keberadaanku, ya kan, diakui keberadaanku, itu seperti itu. Insya Allah ya. Jadi kalau kita kembali sama tema kita hari ini ya, Mutia, Umi dan juga teman-teman mitra muslim semuanya tentang kondisi fatherless itu sendiri, memang nggak dipungkiri nggak setiap rumah itu kebutuhan akan kehadiran sosok ayah itu terpenuhi. Betul. Maka ketika ada mungkin di antara teman-teman yang kebutuhan itu tidak didapatkan, semoga selalu dikuatkan dan harus memang menguatkan diri, karena di luar sana banyak kok jalan untuk kita. Kalau misalnya kita merasa berada di lorong yang gelap, yang panjang, yang nggak tahu di mana itu kita bisa keluar, tapi yakin insya Allah yang namanya jalan keluar itu selalu ada dari Allah gitu. Untuk yang merasa depresi, kemudian yang merasa marah dengan keadaan rumah dan keadaan orang tua kita, insya Allah ketika engkau memantaskan diri menjadi orang yang baik, engkau akan dikelilingi orang-orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, mudah-mudahan manfaat ya Mutia ya yang kita obrolkan hari ini. Terima kasih Umi. Sama-sama. Terima kasih. Pokoknya semoga berkah. Benar. Terima kasih mitra muslim sudah nonton episode kali ini. Semoga bermanfaat ya. Amin. Jangan lupa tonton terus podcast Umi dan Oma. Ngobrol yuk nak. Assalamualaikum.